Oke guys, ketemu lagi bersama saya Andre Julius di garasi RTC Bike. Pagi ini kita mau bahas tentang dampak sepeda terhadap pengendaranya. Nah, dampak sepeda terhadap pengendaranya. Sepeda apa yang dimaksud? Dampak sepeda mahal atau sepeda bagus dengan sepeda biasa saja atau sepeda yang harganya lebih murah dengan pengendaranya. Oke, langsung saja ya. Kenapa kok kita bisa bilang dampak terhadap pengendaranya, terutama dampak mental? Nah, kebanyakan nih, ini aku bicara berdasarkan dari pengalaman atau realita di lapangan ya. Kebanyakan cyclist itu kadang ketika kita namanya sepedaan nih, kita sepedaan di jalan, kadang kita tuh misalnya waktu saya dulu lah, saya pakai Sally nih, dulu pakai Sally pertama sepedaan. Terus saya ketemu di jalan dengan pengendara sepeda yang menurut saya itu sepeda mahal. Dia menggunakan sepeda Pinarello gitu, atau waktu itu pakai Pinarello Dogma F10 kalau nggak salah. Yang menurut saya, itu sepedanya bagus. Saya nggak tahu sih itu sepeda mahal apa enggak. Nah, ketika saya bisa ngikut di belakangnya, itu baru ngikut di belakangnya dan saya bisa nempel pakai Sally. Waktu itu saya pakai Turn D9. Saya ngikutin dia dan ternyata saya bisa mampu mendahului pengendaranya itu. Nah, itu ada timbul rasa bangga. Nah, tapi itu kan dari sisi saya kan nggak kenal dia siapa, saya nggak tahu itu jenis sepedanya apa. Cuman yang pasti kita tahu dia rodanya besar, sepedanya kelihatan bagus. Dan ketika teman saya yang bareng sama saya bilang, loh itu sepeda mahal loh, itu sepeda, ada perasaan bangga pada saat itu. Ternyata sepedanya mahal gitu, nggak mengartikan bahwa dia bisa beli goes lebih kencang ya. Nah, ini kembali ke esensi bersepedanya lagi. Esensi bersepeda kita adalah apa? Mencari pengakuan atau kita bersepeda untuk berolahraga sehat. Nah, itu yang menarik yang akan kita bahas hari ini. Jadi nanti kita akan tutup dengan kesimpulan ya teman-teman. Jadi kita ini kadang di jalan kita tuh melihat bahwa kita pakai sepeda A, kita pakai sepeda yang B, kita pakai sepeda yang mahal, kita pakai sepeda yang biasa saja. Kemudian kita goes ketemu orang yang punya sepeda yang lebih bagus dari kita. Kadang kita itu merasa bahwa wah, sepedanya doang mahal, orangnya nggak kuat ini. Kita nggak tahu orang itu beneran kuat apa enggak. Kita nggak tahu orang itu beneran memang berada dalam kondisi fit yang bagus, fisik yang bagus, atau dia lagi bukan dalam kondisi fisik yang cukup bagus. Nah, itu jadi satu pertanyaan buat kita. Kamu sepeda cari apa? Kamu mau cari temen apa mau cari lawan main? Nah, sedangkan kita di dunia sepeda itu niatnya kita adalah berolahraga. Nah, akhirnya kita sudah nyalip di depan, kita merasa bangga. Padahal belum tentu orangnya itu memang benar-benar kuat. Tahu-tahu atau sebaliknya, kita begitu sudah nyelip, ternyata orang makin kencang. Akhirnya kita berpikir, ini orang kuat gini. Orang ini mampu nih, orang ini hebat nih. Kembali lagi, kadang kita gara-gara sepeda, aku sepeda murah aja bisa nyalip sepeda mahal, berarti buat apa aku beli sepeda mahal? Nah, secara nggak langsung apa yang kita bahas ini semua adalah tentang mental berkendara kita. Jadi hal-hal tersebut yang sebaiknya menjadi perhatian kita dalam berolahraga di dalam dunia sepeda terutama. Jadi dalam bersepeda itu nggak perlulah kita berambisi dalam arti aku pakai sepeda ini gimana caranya saya bisa mengalahkan sepeda yang lebih baik, atau saya bisa mengalahkan orang di depan saya. Karena sepeda ini mesinnya itu kita ini pengendaranya ini orang manusia bro, punya capek, perlu asupan makanannya, bahan bakarnya bukan oli ataupun bensin, tapi kita ini makanannya itu nasi, makanannya ini makanan vitamin yang perlu untuk, dan kita ini organ-organnya ini adalah organ yang istilahnya benda hidup, bukan yang spare partnya bisa kita ganti sewaktu-waktu. Jadi
sayangilah diri kita pada saat kita bersepeda. Oke, kalau kita bisa kenceng, boleh kenceng, tapi itu tahu batasannya, tahu kapan kita harus rest, tahu kapan kita harus nge-push, dan tahu kapan kita harus berhenti nge-push karena kita capek. Jangan kita panas, karena panasan dalam arti kita emosi karena disalip sama orang, akhirnya kita berusaha mengejar, dan kita nggak tahu kalau yang nyalip kita itu ternyata atlet. Nah, kalau yang nyalip kita atlet, kita kejar sampai mampus, waduh, kita yang susah. Jadi menurut saya sebaiknya kita bersepeda sehat, tetap mau kencang juga boleh, asal itu tadi tahu batasannya, tahu happinessnya. Oke, bersepeda ngebut, saya orangnya suka ngebut memang, cuman ada kalanya kita ini bosan dengan kecepatan. Jadi ya udah santai deh, kita coba gue santai. Oh, udah bosan dengan gue cepat, gue santai juga bosan. Oke lah, kita gue cari kopi, cari makan. Oke, kita gue kafe-kafe. Oh, ada lagi kita gue-nya sukanya membangun relasi. Itu juga bagus, karena salah satu olahraga yang menurut saya juga mempermudah kita untuk membangun relasi adalah ya olahraga sepeda ini. Biasanya kan ada olahraga golf, ada olahraga tenis. Semua olahraga itu bisa untuk membangun relasi, dan melalui hobi atau olahraga ini kita bisa lebih dekat dengan rekan kita, dengan teman kita, dengan saudara kita, karena pendekatannya ini secara sehat. Jadi benar-benar melalui sarana kesehatan kita bisa dekat dengan orang atau bisa mengenal orang itu secara personal. Kita juga bisa tahu karakter orang itu dari bersepedanya. Jadi pengaruhnya ke mental dalam bersepeda itu terlihat asli pada saat kita bersepeda. Misalnya, ada teman yang, saya nggak mau kalah sama si A. Habis-habisan berusaha dia mancal sekuat-kuatnya sampai akhirnya mungkin pusing atau black out atau mungkin sampai pingsan. Kadang miris saya melihatnya seperti itu, karena nggak seharusnya kita berolahraga itu sampai di titik itu gitu loh. Jadi berolahraga secara sehat, nggak perlu kita ambisi terhadap sesuatu. Nah, itu tadi kita bicara kalau kita dari sudut pandang kita naik sepeda yang mungkin biasa. Sedangkan untuk yang sepeda mahal, ada yang bilang gini, wah, kita bicara yang sepeda mahal ya, sayang banget sepedanya mahal, larinya cuma segitu doang, nggak berimbang sama sepedanya. Loh, kok bisa gitu omongannya? Padahal kan orang itu bersepeda ada yang untuk gaya. Jadi dia bersepeda untuk happiness-nya dia untuk kebahagiaan dia adalah memiliki sepeda yang menurut dia seni. Dilihatnya sepeda ini bagus, kelihatan indah, kelihatan keren, dan dia menggunakan sepeda itu untuk ya kita mejeng, kita bergaya. Aku mau pakai sepeda ini supaya bagus di foto. Aku sukanya sepedaan ini supaya koleksi foto-fotoku banyak. Atau aku suka bersepeda ini, aku bawa ke gunung, lihat view-nya bagus, foto pemandangan, kelihatan keren. Nah, itu salah satu orang alasannya beli sepeda mahal. Ada juga yang sepeda ini mahal karena memang teknisnya, teknologinya. Jadi kayak kita beli sepeda aero, karena aero ini kita bisa kenceng, speednya kita bisa lebih mudah. Kalau aero kita bisa maintain kecepatan lebih gampang daripada sepeda climbing. Sepeda climbing aku beli karena aku sukanya climbing, aku pengen kuat nanjak. Beli sepeda berdasarkan fungsi. Nah, kalau sudah mikir beli sepeda berdasarkan fungsi, oke, berarti teman-teman termasuk pesepeda yang berolahraga dengan serius, mempergunakan teknologi itu secara benar-benar, ya kan? Tapi ya itu tadi, segmentednya adalah kita bersepeda berdasarkan tipe kita, ya toh. Jangan sampai kita beli sepeda mahal hanya untuk kita maunya. Memang kamu mau pamerin tapi maksa. Maksanya maksudnya gimana? Kita duit tidak lagi banyak, kita memaksakan karena gengsi. Jadi itu jangan sampai terjadi, karena tidak lucu. Kita bisa punya sepeda yang bagus, kita punya sepeda yang mahal, tapi kita sendiri buat makan susah.
Terus yang lain lagi yaitu misalnya kita beli sepeda fungsinya, oh ya aku maunya bersepeda ya untuk olahraga, jadi sepeda apapun ya tidak ada masalah, toh aku ya kuat, aku mau sepeda apapun ya bisa, mau sepeda MTB, mau sepeda RB, mau yang RB yang murah, mau sepeda yang mahal, terserah. Yang pasti karena saya merasa saya mampu, sepedanya kuat, dana saya terbatas, ya udah saya beli yang paling murah. Jadi kembali lagi penyesuaian, menempatkan keinginan, kemampuan dan kegunaannya itu tadi, sepeda itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita mau bersepeda yang untuk rekreasional, kita mau sepeda yang santai-santai tapi mau foto-foto, uangnya ada, ya udah beli yang mahal. Oh, aku mau sepeda yang untuk serius, aku mau yang berdampak, aku punya uang, ya aku beli yang bagus juga, yang mahal. Oh, aku uangnya terbatas sih, aku nggak terlalu kuat, aku mau belajar dulu, aku mau nabung dulu, ya udah aku beli sepeda yang biasa dulu, ya toh. Oh, aku punya uang sedikit tapi aku orangnya kuat, ya udah beli yang murah aja, toh tetap kuat kok, nggak akan efek apapun, hanya bedanya paling ya nanti akan naik rasa 10-20% seiring dengan bertambahnya kita, duitnya ada, kita beli yang sepeda yang lebih bagus, ya sama aja, kita akhirnya juga sama-sama jadi kuat juga. Terus ada lagi yang bilang, ya aku sukanya naik gunung, aku sukanya sepeda MTB, ya udah beli MTB banyak pilihannya, mau yang paling murah sampai yang paling mahal pun ada. Jadi semua jenis sepeda, bukan kalau saya di awal bilang pengaruh terhadap mental, yaitu pengaruhnya. Akhirnya ketika kita gengsi atau kita memaksakan karena kena mental kita, akhirnya kita beli sepeda, memaksakan diri untuk beli yang mahal atau di luar kemampuan kita. Nah, memaksakan diri, mentalnya kena juga. Misalnya kita disalip, nah kita naik sepeda sudah bagus, disalip sepeda yang murah atau sepeda yang lebih biasa saja, atau sepeda seli nyalip, panas, emosi, akhirnya berusaha mengejar malah sakit. Nah itu tadi maksud saya adalah belilah sepeda sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan sesuai dengan kemampuan beli teman-teman dan sesuai dengan fungsinya. Oke, itu sih menurut saya. Dan satu lagi, kita bersepeda untuk kesehatan fisik dan mental kita, nambah teman, nambah wawasan, nambah pengalaman dan pengetahuan, kemudian menambah kekuatan kesehatan kita, ya kan, bukan menambah stres kita, bukan menambah beban pikiran kita. Waduh, temanku sudah ganti sepeda baru, aku kok belum ganti sepeda baru. Nah itu jangan sampai ya teman-teman ya. Jadi fokusnya adalah bagaimana pembentukan kesehatan jiwa dan fisik kita dalam bersepeda. Fokusnya adalah yang ada ketika kita sudah bersepeda cukup lama, sudah sehat, membeli sepeda baru menjadi satu motivasi atau semangat kita untuk bisa bersepeda lebih baik dan lebih happy lagi. Oke, itu aja dari saya. Buat teman-teman yang mau komen, jangan lupa silakan ketik aja di bawah, klik like, subscribe juga. Dan jangan sungkan untuk memberi masukan untuk ide-ide apa atau yang ingin saya bahas di video-video saya berikutnya. Oke, saya Andri Julius pamit. God bless you. Bye-bye.